Halo anak-anak, selamat siang. Apa kabar kalian? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Pembelajaran kali ini Bapak akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik teks drama. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu kalian harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur drama yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Unsur-unsur intrinsik teks drama itu ada 7. Yang pertama ada tema, ada latar. Latar itu ada tempat, ada waktu, dan ada suasana. Ada alur dan plot, tokoh dan penokohan, dialog, petunjuk laku, dan amanat. Unsur yang pertama itu ada tema. Tema itu adalah sebuah ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama dari keseluruhan teks drama tersebut. Misalnya tema dari teks drama itu tentang persahabatan, tentang keluarga, tentang kehidupan sosial. Jadi intinya tema itu adalah sebuah ide pokok atau gagasan utama secara keseluruhan. Yang kedua, unsur intrinsik itu ada latar. Latar. Tadi ada 3 latar itu. Yang pertama ada latar tempat. Yang kedua ada latar waktu. Yang ketiga ada latar suasana. Latar tempat. Tempat kejadian para tokoh itu terjadi. Yang kedua, latar waktu, kapan terjadinya peristiwa tersebut yang dialami oleh para tokoh. Yang ketiga ada suasana, suasananya seperti apa yang dialami oleh setiap tokoh pada kejadian tersebut. Yang ketiga itu ada alur atau plot. Alur. Mungkin sudah sering kita membahas tentang alur. Alur itu jalan cerita. Jalan cerita atau rangkaian peristiwa yang terjadi pada teks tersebut. Ada bagian eksposisi. Eksposisi itu pengenalan. Pengenalan seperti apa? Jadi pada bagian eksposisi itu dikenalkan atau dijelaskan para tokoh, latar tempatnya, dan pengenalan konfliknya. Pada bagian konflik itu masalah yang dihadapi oleh para tokoh. Yang ketiga komplikasi itu konfliknya mulai muncul. Nanti konfliknya mulai muncul. Terus klimaks, setelah konflik itu muncul, baru klimaks itu jadi masalah yang dialami para tokohnya itu memuncak, klimaks. Resolusi, setelah masalahnya memuncak atau klimaks, baru resolusi atau peleraian, mulai ada jalan keluar. Jadi menurun. Terus yang terakhir penyelesaian, yaitu tahap akhir dari teks drama tersebut atau dari peristiwa tersebut. Baik itu misalnya si tokoh A, B, C mengalami akhirnya seperti apa. Nah itu. Lanjut ke yang keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan. Tokoh itu apa? Atau tokoh itu siapa? Tokoh itu para pemeran atau pelaku yang ada di cerita tersebut atau di teks tersebut. Penokohan itu apa? Penokohan itu karakter yang ada di setiap tokoh gitu. Nah, tokoh itu ada protagonis, antagonis, dan petambahan. Yang pertama protagonis itu yang kalau misalnya kita kenal itu yang berkelakuan baik. Yang antagonis lawannya. Kalau tambahan itu tokoh tambahan itu untuk mendukung para tokoh protagonis dan antagonisnya. Selanjutnya unsur intrinsik yang kelima itu dialog atau percakapan, serangkaian percakapan dalam cerita. Jadi percakapan antar tokoh dengan tokoh.
Dialog bisa terjadi antara satu tokoh dengan tokoh lainnya, atau bisa juga berupa monolog, dia berbicara sendiri gitu. Selain itu juga ada yang disebut dengan prolog. Prolog itu apa? Ucapan pembukaan yang nantinya diucapkan oleh narator, biasanya di pembukaan. Terus yang epilog. Epilog itu apa? Ucapan penutupan, nanti disampaikan di pas terakhir teks drama tersebut. Yang keenam, petunjuk laku. Nah, biasanya kalau misalnya kita membaca sebuah teks drama, di teks itu ada tanda kurung. Misalnya tokoh A berbicara lantang, tokoh A misalnya marah, tokoh B misalnya melakukan atau menendang. Nah, itu petunjuk lakunya biasanya ada di dalam kurung tersebut. Itu namanya petunjuk laku. Petunjuk laku itu petunjuk untuk melakukan kegiatan atau melakukan peristiwa yang ada di teks tersebut. Yang ketujuh ataupun yang terakhir itu amanat. Amanat atau pesan moral yang hendak disampaikan oleh si pengarang lewat isi dari teks tersebut, atau yang disampaikan melalui peran para tokoh dalam cerita drama tersebut. Nah, itu mengenai unsur-unsur intrinsik teks drama. Untuk selanjutnya kita akan bahas unsur kebahasaan dari teks drama tersebut. Sampai di sini pembelajaran kali ini. Sampai jumpa. Dadah.